Penyampaian apresiasi ini dari Bapak Kapolda Lampung kepada masyarakat. Yang pertama, khususnya pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 atas partisipasinya menciptakan Kamseltib Carlantas sehingga tidak ada terjadi kemacetan, dan juga apresiasi dari Bapak Kapolda Lampung kepada stakeholder terkait yang ikut menjaga Kamseltib Carlantas yang sudah saya sampaikan stakeholder tadi, dan semoga kita selalu sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat mental dalam menghadapi kegiatan aktivitas kita setelah Idul Fitri. Selamat siang sahabat Lampung Pos, senang sekali rasanya saya Atika Oktaria kembali berjumpa menemani Anda dalam Lampung Pos Update. Sahabat Lampung Pos perlu ketahui setiap tahunnya Provinsi Lampung menjadi jalur strategis arus mudik dan balik lebaran karena Provinsi Lampung merupakan gerbang dari Pulau Sumatera. Dan memang di tahun 2025 ini Polda Lampung kembali menjalankan operasi Ketupat Krakatau 2025 sebagai upaya pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat pemudik. Dan pengelolaan arus kendaraan, pengamanan objek vital, serta peran aktif personil dan stakeholder menjadi kunci keberhasilan mudik tahun ini. Nah, kita akan berbincang nih sahabat Lampung Pos, seperti apa sih mengenai hasil pelaksanaan operasi Ketupat Krakatau 2025, strategi lapangan, serta sinergi yang telah dibangun untuk menciptakan mudik yang aman, nyaman, serta kondusif. Dan saat ini Atika sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Atika. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sempat menjalankan giat apa nih Bu di hari ini? Baik, pagi hari ini giat mengumpulkan anggota Humas Polda Lampung terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan arus mudik, arus balik Idul Fitri ya. Iya. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan setelah bulan April ini apa yang harus kita antisipasi. Mungkin kita punya tagline perencanaan untuk ke depan itu akan ada yang harus kita perhatikan, kegiatan masyarakat berupa apa dan apa yang harus kita lakukan dari segi kepolisian, khususnya di bidang kehumasan. Mungkin ada yang perlu kita tingkatkan dari skill, baik hard skill maupun soft skill dari personil Humas Polda Lampung itu seperti apa. Di samping itu juga kita harus memperhatikan bagaimana sih kerjasama kita dengan stakeholder terkait, juga dengan selalu membina kerjasama dan hubungan silaturahmi yang baik dengan para awak media dan juga instansi luar, agar kita bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan teman-teman kita awak media, informasi tersebut yang valid, yang terpercaya dan akuntabel. Iya, oke Bu. Nah ini tadi berbicara terkait sedang evaluasi ya Bu ya. Betul. Pasca pelaksanaan mudik dan arus balik. Iya. Nah ini seperti apa sih Bu? Mungkin mengenai pelaksanaannya dulu nih Bu. Pelaksanaan dari hasil utama operasi Ketupat Krakatau 2025 dari Polda Lampung ini seperti apa sih Bu? Baik, pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2025 ini memang sangat berbeda untuk pelaksanaannya di Polda Lampung. Kenapa berbeda? Pertama adalah jumlah harinya. Kalau dibandingkan tahun lalu itu hanya 14 hari. Oke. Dan tahun ini diperpanjang menjadi 17 hari. Saya pertanyakan lagi kenapa bisa terjadi itu. Jadi hanya ada 7 Polda yang memang ditunjuk oleh Mabes Polri bahwasanya pelaksanaan operasi Ketupat itu 17 hari. Di antaranya itu Polda Jabar, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Bali, Polda Metro Jaya, dan Polda Lampung. Nah, di sini 17 hari itu ada tujuannya. Mengapa? Salah satunya adalah bahwasanya Polda Lampung terpilih karena
merupakan polda yang merupakan pintu gerbang dari Pulau Sumatera, di mana ada jalur balik dan mudik melalui kapal laut ya. Nah, untuk menuju Sumatera maupun dari Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, dengan pelaksanaan 17 hari itu tujuannya juga adalah untuk mengurai kemacetan dan kepadatan yang sangat berpotensi pada saat terjadinya puncak-puncak arus mudik maupun arus balik di Lebaran tahun 2025, dan itu semuanya dengan tujuan bahwasanya operasi ketupat ini tujuan pokoknya adalah bagaimana menurunkan fatalitas kecelakaan lalu lintas itu di tahun 2025. Dan alhamdulillah kita bisa mencapai itu dengan menurunkan fatalitas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia. Demikian. Ya. Oke. Nah ini Bu, memang kan arus mudik dan balik Lebaran ini khususnya di Lampung ya Bu, memang menjadi tantangan besar nih Bu ya, khususnya untuk Polda Lampung. Betul. Tadi yang Ibu jelaskan juga terkait kemacetan. Nah ini seperti apa sih Bu strategi yang dilakukan Polda Lampung untuk memastikan keamanan khususnya di jalur lalu lintas bagi pemudik ini Bu? Baik, untuk memastikan itu semua kita perlu adanya suatu perencanaan. Nah, perencanaannya ini dimulai dengan pelaksanaan sebelum operasi dari Polda Lampung melaksanakan pelatihan Latpraops sebelum melaksanakan operasi tersebut kepada seluruh anggota Polres yang dikirim berupa perwakilan ke Polda untuk mengetahui potensi-potensi yang disebabkan adanya dan atau munculnya pada saat terjadinya arus balik dan mudik di Idul Fitri tersebut. Kemudian bagaimana menanganinya. Nah, kemudian pada saat setelah Latpraops tersebut kita menyediakan kekuatan personil sebanyak 3.979 personil. Nah, personil ini terdiri dari 1.900 personil dari Polda Lampung dan 1.900 dari stakeholder terkait, dan selebihnya juga 1.900 juga dari jajaran Polres di Polda Lampung. Nah, pada saat pelaksanaan ini dengan kekuatan personil yang kita miliki, baik dari Polri dan juga dari stakeholder terkait, ini antara lain seperti dari ASDP, kemudian dari Dinas Perhubungan, juga kita dibantu oleh Orari, Pramuka, Linmas ya. Jadi begitupun juga dari Pemda. Dan juga khususnya yang kerjasama selama ini juga dalam operasi tersebut kami koordinasinya juga dengan Kominfo Pemda dan juga dari segi humas ASDP. Kami bersama-sama dalam menginformasikan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, seperti pada saat itu adanya pemberlakuan tiket reguler dan tidak ada lagi eksekutif. Betul-betul kita harus menyampaikan, kami bertiga itu menyampaikan, ASDP, Kominfo Pemda dan Humas Polda menyampaikan bahwasanya tidak ada pengkhususan untuk tiket, jadi semuanya tiket reguler. Hal itu dilakukan dengan alasan tertentu karena pada saat itu kita akan memasuki puncak arus balik ya. Puncaknya itu pada saat tanggal 28 April tersebut ya. Oke. Nah, baik Bu. Nah ini terkait tadi pengamanan di ASDP Bu. Nah untuk objek vital lain nih Bu seperti bandara dan terminal, karena kan ini menjadi memang ya Bu jadi pilihan para pemudik juga. Nah ini seperti apa sih Bu dalam operasi ketupat ini Polda Lampung memastikan pengamanan di objek-objek vital tersebut? Iya, tadi saya mengatakan puncaknya itu 28 Maret ya, bukan 24 April ya. Nah untuk terkait pengamanan objek vital ya. Nah kalau untuk kategori objek vital, salah satunya memang pelabuhan itu, kemudian tempat-tempat wisata. Tempat wisata Lampung ini terkenal dengan pantainya yang sangat indah ya. Benar Bu. Panjang ya, dan memang menjadi pusat
perhatian bagi masyarakat khususnya yang di luar Lampung, karena kebanyakan beberapa perhatian kami dari plat-plat kendaraan roda 4 itu berasal dari di luar Lampung. Dari Palembang, Iya. dari Jambi, dari Medan, dan itu mendominasi di tempat-tempat wisata. Dan kami juga pada saat itu ikut bersama-sama dengan Pamofit Polda Lampung yang ikut mengamankan tempat-tempat wisata, salah satunya itu Pantai Mutun ya. Iya. Di situ merupakan tempat Salah wisata satu yang ramai ya Bu yang ya. sangat ramai untuk berbagai kalangan, Iya. baik kalangan menengah ke bawah ya, dan fasilitasnya juga banyak. Tapi ini bukan promosi, tidak. Cuma Iya. karena pada saat Sebenarnya itu banyak juga sih Bu, iya tapi itu salah banyak, satu ya Bu ya. betul salah satunya dan sangat ramai dan Iya. petugas kepolisian khususnya Pamofit Polda Lampung ikut mengamankan. Namun yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya pada saat pelaksanaan operasi Ketupat Krakatau 2025 untuk pengamanan objek vital itu bukan hanya dari Pamofit Polda Lampung, namun juga dari Satsamapta Polda Lampung. Karena Satsamapta Polda Lampung juga ikut melakukan patroli terkait bagaimana mencegah adanya FKK, faktor korelatif kriminogen itu. Apa sih FKK itu? Artinya potensi-potensi yang ada di masyarakat yang bisa membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya kehadiran polisi sehingga tidak menimbulkan polis hasar pada saat di mana ada suatu keramaian di situ, sehingga kita bisa mencegah atau dengan kata lain sebagai tindakan preventif dari Satsamapta itu untuk mencegah terjadinya adanya kriminalitas. Nah iya Bu, nah ini terkait kriminalitas nih Bu. Baik. Sebelum Lebaran ya Bu ya, Baik. ini kan Kemendagri sempat datang ke Lampung dan Baik. dalam wawancaranya bersama saya itu Kemendagri memang mengatensi untuk kriminalitas khususnya pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah Baik. ini seperti apa nih Bu? Tantangannya mungkin Bu dari Polda Lampung untuk melakukan dan memastikan keamanan daripada pemudik ini Bu. Baik, pada saat itu memang kita sudah punya trik ya, punya rekayasa lalu lintas untuk pengguna kendaraan roda 2 pada saat arus mudik itu kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat yang akan mudik keluar dari Sumatera itu akan dikawal gitu dari kilometer dari 260 ya, itu akan dikawal kemudian sampai ke Pelabuhan Bakauni. Di situ dengan senang hati dari Lalu Lintas Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung akan mengawal secara estafet. Baik dari Tulang Bawang, kemudian dari Lampung Utara, semuanya itu akan kumpul pada satu titik diarahkan ke Pelabuhan Bakauni. Seperti itu. Begitupun juga dari arus balik ya. Balik itu kita juga memberikan layanan seperti itu berupa pengawalan sehingga kita bisa memastikan keamanan dari pengguna roda 2. Dan hal itu mungkin bisa dilihat dari medsos ya. Kita melakukan pengawalan dan mungkin semoga itu bisa bermanfaat bagi pemudik roda 2. Masyarakat juga yang akan berangkat juga balik kembali ke Jakarta, kami berbagi minuman kecil untuk anak-anak. Kasihan banget ya kalau anak-anak itu naik motor itu kita seorang ibu pasti sangat terenyuh ya. Benar Bu. Iya Bu, benar. Kita berbagi-bagi susu kotak ya, minuman, permen, snack gitu ya Bu ya. Ya kebetulan waktu itu juga Bapak Kabahar Kampori juga datang ke Lampung Selatan ya, ke Pelabuhan Bakauni bersama-sama dengan Bapak Kapolda berbagi minuman kotak kepada anak-anak kecil yang dibonceng di depan, ada yang di tengah. Waduh, memang seru sih kalau naik motor. Benar Bu, saya sempat melihat juga di seliweran di medsos ya Bu ya. Itu pengendara motor tuh rame-rame ya Bu ya. Betul. Dan dikelilingi oleh
pihak polisi gitu kan. Jadi Betul. mereka merasa aman. Insya Terlebih di Allah. malam hari gitu ya Bu. Betul, betul. Nah ini bukan dari sisi pemudik nih Bu. Nah kalau untuk dari pihak kepolisian sendiri ini seperti apa sih Bu? Dan mungkin dari aspek fisik gitu kan, mereka harus tetap mengamankan gitu ya Bu ya. Nah ini mental bagi petugas mungkin Bu yang Iya. berjaga dan memastikan keamanan pemudiknya seperti apa sih Bu? Baik, untuk memastikan keamanan pemudik bagi pengendara roda 2 baik arus mudik maupun arus balik, Baik. kita itu menggunakan pos ya. Kita mendirikan ada 81 pos. Nah, diharapkan dengan ada 81 pos yang terdiri dari 60 pos pengamanan, 20 pos pelayanan dan 1 pos di Bakauni, pos terpadu. Kita harapkan dari petugas pos tersebut bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pengendara roda 2 yang mungkin pada saat itu memilih malam hari untuk ke Jakarta ataupun kembali ke Sumatera, mereka bisa beristirahat di pos-pos tersebut, karena di dalam pos pengamanan dan pos pelayanan itu khususnya di situ menyediakan fasilitas pemberian kesehatan. Pemberian kesehatan maksudnya seperti ini, ada tensi, ya, kemudian pemberian vitamin. Karena di dalam pos pelayanan itu juga ada dinas sosial ya, dinas kesehatan, mohon maaf, ada dari dinas kesehatan, juga dari rumah sakit maupun dari puskesmas di mana pos pelayanan itu berada. Contohnya ada juga di rest area 20 di tol itu kalau pengendara roda 4 mereka butuh mungkin pengecekan tensi, karena mereka kalau nyetir itu kan butuh konsentrasi ya, jangan sampai ngantuk. Nah, mungkin karena kelelahan mereka bisa mengecek tensinya, dan mereka juga dari puskesmas menyediakan vitamin, dan hal ini sudah kami juga datangin ya. Kami juga ikut merekam dari petugas kesehatan dari puskesmas di rest area 20 tersebut, mereka memberikan vitamin gitu. Mereka tidak tahu kalau saya dari mana. Cuma taunya dipikir pengamanan di sana ya. Tapi saya merasakan juga vitamin yang mereka berikan berikan gratis. Dan di samping itu juga mereka menyampaikan kalau mau istirahat Bu, silakan aja istirahat. Artinya kan bukan hanya kepolisian saja yang bertindak, tetapi dari stakeholder yang lainnya juga, sehingga keberhasilan itu bersama-sama bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti memang kolaborasi ya Bu ya. Betul. Sudah terjalin dengan baik sehingga perjalanan para pemudik ini aman ya Bu ya. Pelaksanaan operasi ketupat kita juga berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Dari pihak tol juga yakni HK juga memberikan pelayanan. Mereka juga menyampaikan informasi kepada masyarakat di rest area tersebut jikalau terjadi ada perlambatan roda berputar di pintu tol gate Bakauni, sehingga mereka tidak merasa boring, bosan pada saat akan masuk di pintu pintu tol tersebut ya. Betul. Memang kembali lagi penggunaan media sosial ya Bu ya, ini sangat penting ya Bu ya, karena memang saya juga cek-cek gitu ya, Humas Polda gitu dan Pemprov juga itu update sekali Bu untuk menginformasikan kepada pemudik dan masyarakat juga gitu. Jadi kita tuh yang nggak ikutan mudik, saya nggak mudik kebetulan Bu. Saya di rumah aja gitu. nunggu yang di Jakarta datang. Jadi saya lihat update gitu. Semuanya itu terinformasi secara jelas dan bikin masyarakat itu update itu bakalan ini lagi ada kemacetan di sini gitu kan. Ini ada pos-pos yang harus kita bisa datengin kayak gitu. Keren sih untuk Polda Lampung menurut saya. Jadi memang update-nya tuh sering banget gitu. Jadi kita tuh merasakan nggak ketinggalan informasi ya Bu ya. Betul benar ya. Bu. Sebenarnya juga dibantu oleh teman-teman awak media, karena mereka juga adalah mitra kami, sehingga masyarakat bisa tahu sebenarnya tidak ada kemacetan. Namun
namun terjadinya perlambatan Oke, iya. roda yang berputar. Iya. Kalau kemacetan itu suatu hal yang stuck, berarti tidak Berhenti bisa gitu ya Bu ya. bergerak ya. Oke, oke, Nah, oke. tetapi ini berjalan. Nah, Mm, mm, seperti mm, itu. mm. Jadi semuanya itu keberhasilan tuh diperoleh dari semua pihak, kepolisian, stakeholder dan rekan-rekan awak media yang selama ini juga bersama-sama kita saling memberikan informasi, termasuk juga Lampung Pos loh. Terima kasih Bu. Oke Bu, nah ini tadi mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi sih Bu. Tadi kan Ibu bilang ada 81 pos ya Bu ya. Ya. Nah ini pelayanan apa saja sih Bu yang sudah diberikan kepada pemudik gitu Bu? Layanan apa saja, apakah kesehatan tadi ya Bu, terus itu apa saja sih seperti makanan atau apa gitu Bu? Iya, sangat banyak layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun di samping itu pos-pos yang kita plotting di situ yang ditaruh itu kan ada di rest area, kemudian ada juga di jalan arteri di mana pengguna roda 2 bisa mampir dan beristirahat di sana, menyediakan fasilitas untuk istirahat seperti tempat-tempat tidur itu yang seperti untuk satu orang, kemudian dari puskesmas menyediakan obat-obat, obat sakit kepala, obat kalau mabuk itu kalau naik kapal diberikan detensi, kemudian menyediakan juga air minum. Kan lelah ya pengguna kendaraan roda 2 itu kalau nyetir belum fokus dengan kendaraannya, fokus juga dengan jalan yang mau dituju dan juga berapa penumpang yang ada di belakang dari pengemudi tersebut ya. Belum lagi perasaan gembira kalau ingin berlebaran ya. Cepat sampai gitu ingin ya Bu. Cepat sampai. Benar-benar Bu. Sehingga pada saat itu kami juga sering menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu mengecek kelayakan kendaraan yang akan Anda gunakan untuk mudik berlebaran. Seperti itu. Nah Bu, ini kan operasi ketupat kita di tahun 2025 ini memberikan banyak pelajaran dan pengalaman ya Bu ya. Nah ini apa saja sih Bu yang bisa disampaikan nih ke sahabat Lampung Pos pastinya sebagai pencapaian utama yang sudah diraih oleh Polda Lampung dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2025. Baik, yang bisa kita ambil adalah keberhasilan itu sebesar 26% kita bisa menurunkan kecelakaan lalu lintas fatalitas yang menyebabkan meninggal dunia dari pengemudi. Itu suatu keberhasilan yang bisa kita angkat. Namun kita jangan lupa bahwasanya kesadaran masyarakat khususnya pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 itu adalah salah satu faktor pencegah terjadinya laka lantas. Salah satunya adalah pertama pada saat bapak-bapak dan ibu-ibu pengemudi roda 2, roda 4 sebelum jalan kita harus mengecek kelayakan kendaraan. Bagaimana kondisi udara ban roda 2 Anda, kondisi udara ban kendaraan roda 4 Anda, seperti itu. Kemudian untuk kendaraan bus agar supir atau pengguna kendaraan bus itu harus mengecek dulu bagaimana remnya, seperti itu. Dan kalau bisa jangan sampai ngantuk. Nah itulah kegunaan adanya pos pelayanan. Jika pengemudi roda 2 dan roda 4 ngantuk, silakan beristirahat. Dan itu sudah kita lihat masyarakat banyak yang duduk istirahat baik di pos pengamanan, pos pelayanan dan juga di rest area. Karena salah satu solusi kita Polda Lampung dalam mengurai kemacetan itu adalah adanya buffer zone di rest area tersebut dan alhamdulillah kemarin kita tidak mengalami suatu kemacetan gitu dengan adanya banyaknya rest area yang ada baik di kilometer 20, 39, 49B dan juga di jalan arteri seperti di simpang depan rumah makan Begadang ya. Gitu.
Rumah Makan Putih Minang ya. Ya. Rumah Oh Makan ya, Putih iya. Minang di daerah wilayah Lampung Selatan. Oke. Dan kita jangan terlalu berbangga dengan keberhasilan itu, Mm-mm. namun kita harus tetap mempertahankan dan meningkatkan bagaimana kesadaran masyarakat itu. Mm-mm. Dan ini ditindaklanjuti oleh Ditlantas Polda Lampung dengan melakukan sosialisasi aturan-aturan bagaimana kita agar bisa menciptakan keamanan Kamsel Tipcarlantas. Apa itu, Bu? Artinya kita menciptakan keamanan, Mm-mm. keselamatan, Mm-mm. tertib berlalu lintas. Oke. Seperti kalau Iya. Nah ini Bu, kalau kita bisa flashback di tahun lalu nih Bu, berarti memang bisa dikatakan cukup berhasil ya Bu ya dari sisi kemacetan, khususnya di Bakauheni nih Bu. iya, Ini luar biasa beda banget gitu ya Bu kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Berarti Iya. cukup berhasil sekali ya kolaborasi antara seluruh stakeholder dengan Polda Lampung gitu ya Bu Betul. ya, untuk menangani arus mudik dan balik Lebaran ini Bu. betul Bu. Oke. Nah Bu, ini tidak terasa kita sudah mau selesai nih Bu. Nah, Oh, iya. nggak kerasa kan Bu? Kita ngobrol seperti ini Bu. Baik. Nah mungkin terakhir nih Bu, Ibu bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas atau stakeholder terkait atas keberhasilan untuk menangani dan menjaga keamanan serta kenyamanan pemudik di tahun 2025 ini Bu. Iya, baik. Terima kasih. Penyampaian apresiasi ini dari Bapak Kapolda Lampung kepada masyarakat yang pertama, khususnya pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 atas partisipasinya menciptakan Kamsel Tipcarlantas sehingga tidak ada terjadi kemacetan, dan juga apresiasi dari Bapak Kapolda Lampung kepada stakeholder terkait yang ikut menjaga Kamsel Tipcarlantas yang sudah saya sampaikan stakeholder tadi, dan semoga kita selalu sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat mental dalam menghadapi kegiatan aktivitas kita setelah Idul Fitri. Iya. Itu saja oke. yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih, Terima kasih. Bu untuk perbincangan kali ini. Waktunya juga untuk diberikan ke Lampung Pos nih Bu. Sahabat Lampung Pos jadi tahu nih bagaimana upayanya Polda Lampung untuk menjaga keamanan daripada pemudik ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu ya Bu. Baik, terima Oke. kasih. Baik, nah itu tadi sahabat Lampung Pos talk show kami bersama dengan Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun. Nah ini tadi kita sudah ngobrol banyak nih ya. Jadi untuk kamu semua memang tidak hanya mudik saja sahabat Lampung Pos untuk menjaga keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas, benar ya Bu ya. Iya. Oke, kalau gitu Atika Oktaria pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat siang.